Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat dengan sesingkat mungkin dalam memenuhi tugas dalam perangkat pembelajaran, yaitu materi pelajaran fikih kelas 10 yang berjudul zakat dalam Islam. Zakat dalam Islam, sebelum kita menerangkan tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat, zakat di dalam Islam ini termasuk rukun daripada rukun Islam. Islam terdiri daripada 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi tingkatan zakat di dalam Islam ini termasuk perkara yang sangat penting sekali, harus dilakukan oleh seorang muslim. Dalam Al-Quran, zakat selalu bergandengan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat. Artinya, perkara zakat ini sangatlah penting di dalam agama Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau meninggal dunia dan khalifah pengganti beliau adalah Khalifah Abu Bakar, pada zaman Khalifah Abu Bakar banyak sekali orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sampai-sampai beliau perintahkan untuk diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini tingkatan zakat, kedudukan zakat di dalam Islam. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada nomor 1, yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat ini ada 2. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah fiqih atau secara syara'. Adapun secara bahasa dalam artian menurut pakar-pakar ahli bahasa. Biasanya kita temukan di dalam kamus bahasa Arab. Zakat ini dari kata zaka yazki, yang memiliki makna diantaranya adalah berkah, banyaknya kebaikan, mensucikan atau memuji. Sebelum kita masuk kepada istilah fikih, kepada makna istilah dalam ilmu fikih, sedikit akan kami jelaskan tentang makna daripada bahasa. Coba kita lihat dalam kata berkah, yaitu zakat ini memiliki keberkahan. Makna berkah adalah, banyak pendapat daripada ulama, yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya semakin seseorang tersebut mengeluarkan sebagian harta yang ia milikan, maka semakin bertambah keberkahan di dalam hidupnya. Kemudian makna yang kedua adalah menyucikan. Zakat ini selain maknanya adalah berkah, dia juga artinya menyucikan. Nanti kita akan bahas tentang macam-macam zakat. Ada yang namanya zakat fitrah dan ada yang namanya zakat mal. Zakat fitrah berarti menyuci. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah, artinya dia mensucikan dirinya daripada segala dosa. Adapun zakat mal berarti mensucikan harta-harta tersebut dari sesuatu yang syubhat, mungkin ada yang hal yang haram dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan berkah atau mensucikan. Sedangkan secara istilah fikih, dalam istilah fikih zakat ini memiliki berbagai macam makna. Di antaranya yang kami ambil di sini adalah zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Jadi pengertian zakat secara istilah adalah
sejumlah harta yang diambil daripada harta tertentu. Misalkan seseorang memiliki harta, diambil dari sebagian harta orang tersebut, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yaitu di sini yang disebutkan di dalam 2 kurung, yaitu mustahiqin. Dalam istilah mustahiq, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita ulangi sekali lagi bahwa pengertian zakat secara makna adalah berkah dan suci. Kemudian secara istilah adalah sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang dikeluarkannya, diberikan kepada orang lain, orang yang tertentu yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, namanya asnaf, ya. Itu dinamakan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ini menerangkan wajhud dilala pada ayat ini adalah yaitu zakat yang memiliki makna berkah atau bertambah kebaikan. Maksudnya orang-orang yang mengeluarkan hartanya, maka dia dengan keridhaan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia akan mendapatkan lipatan pahalanya, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hartanya bertambah berkah, hidupnya bertambah berkah. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini terbagi menjadi 2. A. Zakat nafs atau yang kita kenal sebagai zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta. Apa itu zakat mal? Apa itu zakat fitrah atau zakat nafs? Yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Artinya sebagaimana kita ketahui, yaitu zakat fitrah ini biasanya orang-orang di terakhir bulan Ramadan, kemudian sebelum sholat Idul Fitri, mereka berduyun-duyun, yaitu memberikan sebagian makanan pokok. Kalau kita biasanya di Indonesia adalah beras atau gandum juga boleh. Yang penting dia berupa makanan pokok, diberikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian yang lain daripada asnaf yang 8 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah yang dikenal dengan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya zakat mal, yaitu secara umum zakat mal ini ada 8 jenis, yaitu emas, perak, hasil pertanian yaitu bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kurma, selanjutnya adalah anggur, kemudian unta, sapi, dan kambing. Inilah zakat mal atau zakat harta. Artinya ketika seseorang memiliki emas kemudian sampai kepada nisab, maka dia wajib mengeluarkan sebagian daripada emas tersebut. Perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana nanti di bab selanjutnya kita akan jelaskan berapa kadar memberikan emas, berapa kadar memberikan perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.